Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber suara difabel sahabat sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan kenikmatan yang sedang menghadapi kenikmatan yang kurang baik maupun yang mendapat musibah. Semoga akan datangnya kenikmatan yang bagus, kenikmatan yang kita harapkan, yaitu kenikmatan bahagia sentosa. Sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat untuk para keluarganya, sahabatnya, ustadz, wali yang kita teladani. Semoga ada hikmah di balik itu semua. Ma'asyiral muslimin, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah. Padamkan api dendam sebelum membakar diri Anda. Padamkan api dendam sebelum membakar diri Anda. Ma'asyiral muslimin, para subscriber suara difabel sekalian yang dirahmati Allah. Sepanjang hidup saya penulis, rasanya penulis itu tidak pernah menuntut hak atau membalas secara lisan terhadap kritikan dan tekanan yang menghancurkan. Karena menuntut hak dan membalas secara lisan itu hanya akan menuai kerugian dan penyesalan yang lebih besar. Artinya, penulis tadi mengira bahwa jika ia membersihkan diri dari keburukan dan tekanan yang memang harus menimpa, maka dengan pembersihan diri dan menuntut itu, saya penulis tadi telah mengembalikan hak, anggapan, dan kedudukan jiwa orang tersebut. Tapi jangan ada sebaliknya. Para subscriber suara difabel, tapi ternyata sebaliknya. Justru itu menimbulkan keraguan, kerenggangan Anda. Orang tersebut dengan orang yang mengkritik dan menekan penulis tadi. Terlebih dari itu, menyurutkan api permusuhan dan sikap tidak menerima meski jelas-jelas ia yang bersalah. Akhirnya saya penulis tersebut memutuskan untuk tidak menuntut hak ia yang akhirnya memutuskan untuk tidak menuntut hak saya, dan bahwa jalan terbaik untuk keluar dari masalah ini adalah memaafkan, menganggap
tidak pernah terjadi bersiapa menutup peringatan mata terhadap semua yang pernah terjadi. Ternyata seperti inilah ajaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para subscriber Suara Difabel mesti pernah merasakan hal tersebut, termasuk saya sendiri selaku adminnya tidak menuju orang lain, tapi saya sebagai contohnya pernah merasakan hal yang sama. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, artinya jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. An-Nur Allah berfirman ayat ke-22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ali Imran 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Al-Fussilat, ditolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, dan tiba-tiba orang yang antarmu dan antara dia ada permusuhan, soal dia telah menjadi teman yang amat setia. Al-Furqan juga menjelaskan ayat ke-63, dan apabila orang jahil menyapa mereka menyatakan kata-kata yang baik. Sungguh luar biasa saja dan sholat yang dijadikan pelajaran. Para subscriber Suara Difabel yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, jika mendengar kata-kata yang tidak mengenakan terucap oleh mulut orang lain, jangan buru-buru membalasnya sampai kata-kata itu terucap 10 kali. Sebaliknya, jika mendengar pujian atau atas diri Anda, maka bersikaplah seakan-akan Anda tidak mendengarnya. Permasalahannya, jika Anda membalasnya dengan syair yang lain, maka orang akan sibuk dengan bahasan itu dan akan masuk ke dalam koleksi para sastrawan. Jika ada pernyataan pedas yang dialamatkan kepada Anda, maka redamlah kepedasannya itu dengan bersikap berpura-pura tidak tahu. Anggaplah bahwa orang yang menyatakan itu tidak mengarahkannya kepada diri Anda. Jika
ada ya orang yang mengkritik karena dengki, maka biarkanlah ia bicara apa saja. Anggap bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan tembok bangunan. Kalangan salaf pernah memberikan tips bahwa ketabahan hati itu akan menguburkan segala aib. Laut yang luas tidak akan terpengaruh oleh lemparan batu seorang anak kecil. Laut itu suci airnya. Bahasa subscriber suara difabel halal pangannya. Air itu bila sudah lebih tua kuah, maka tidak lagi akan dianggap najis. Jika ada benda najis yang masuk ke dalamnya, seperti itu analogi seorang yang sabar, berani dan cerdas, memiliki kekebalan untuk dibenci orang. Dalam Al-Kautsar ketika Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus dan memiliki benteng yang kokoh yang melindunginya dan gangguan orang melindunginya dari gangguan orang-orang iseng. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat ke-48, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kamu. Ma'asyiral muslimin, para subscriber suara difabel, maka dengan itu berakhirlah sudah syiar ini, kalau ini atau apapun yang kita pahami. Saya memahami adalah belajar bersama, mencari ilmu, talabul ilmi melalui channel suara difabel tercinta ini. Semoga ilmu bermanfaat bisa kita di konten suara difabel berikutnya. Akhir kata, dengan doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fil umrik. Tetap dukung terus channel suara difabel, jangan salah like, komen, subscribe, dan pencet loncengnya biar ada pemberitahuan. Akhirnya saya selaku admin suara difabel mohon maaf dan harus pamit. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.